Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Argo dari Surabaya. Ustadz, saya mau bertanya tentang adakah amalan-amalan yang bisa kita kerjakan untuk menjaga hati kita agar terjaga, terhindar dari syirik dan tetap berada dalam tauhid hingga akhir hayat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amalan-amalan yang dengannya kita bisa mempertahankan tauhid kita, la ilaha illallah, yaitu kita harus semangat untuk menjauhi lawan daripada tauhid. Di samping berilmu, menuntut ilmu, mengetahui apa yang berlawanan dengan tauhid itu, semangat untuk menjauhinya, semangat untuk membencinya. Karena kalau kita sudah mendekat kepada amalan-amalan yang berbau syirik, antara tauhid kita melemahkan sehingga kita dekat dengannya, atau waktu itu tauhid kita masih kuat namun karena dekat bisa terjerumus ke dalamnya. Dengan cara mengetahui apa itu syirik, bahagian-bahagian syirik, contoh-contoh syirik, amalan-amalan yang berbau kesyirikan, dan kita benar-benar jauh daripadanya, benar-benar membencinya. Karena sesungguhnya ketika kita tidak ada lagi rasa benci kepada syirik, sangat mudah syirik itu masuk, Pak. Misalnya kita melihat orang pakai tangkal, harus ada rasa kebencian kepada sifat itu, bukan orangnya ya, bukan orangnya. Ini perbuatan yang luar biasa, berbahaya, yang bisa menjerumuskan orang ke dalam kesyirikan. Ada rasa benci kepada kesyirikan. Rasulullah SAW bersabda, ada 3 sifat yang kalau ada pada diri seorang muslim, dia akan merasakan lezatnya iman. Salah satu di antaranya, ada rasa benci kepada kekufuran, lawan daripada tauhid. Sekarang kita melihat simbol-simbol kesyirikan. Sekarang kita melihat fenomena-fenomena amalan yang berbau syirik. Benci enggak kita kepada kekufuran itu? Sekuat kita mencintai la ilaha illallah, maka sekelas itu juga rasa benci kita kepada apa yang berlawanan dengan la ilaha illallah. Maka hal yang aneh ketika orang mengatakan dia ahli tauhid, kemudian tidak ada rasa benci kepadanya, dan tidak ada dia tunjukkan sifat kebenciannya kepada kekufuran dan simbol-simbol kekufuran. Karena tauhid adalah amalan hati, maka amalan hati berangkat dari cinta dan benci. Adapun amalan-amalan yang sifatnya doa, Nabi mengajarkan kita doa agar Allah tabaraka wa ta'ala menjauhkan kita daripada kesyirikan dengan berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamu. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu menyekutukan engkau sementara aku mengetahuinya. Wa a'udzubika mimma la a'lam, dan aku mohon perlindungan kepadamu juga dari apa yang tidak aku ketahui. Berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah amalan hati. Jauhi, benci hal-hal yang bertabrakan dengan tauhid, dan jauhi pelaku-pelaku syirik, benci pelaku-pelaku syirik. Dan itu yang dipuji Nabi Ibrahim dan kaumnya oleh Allah di dalam Al-Quran surah Al-Mumtahanah. Maka dakwah kita adalah dakwah yang kita ikrarkan kebencian kita kepada syirik, dan kita ingin memerangi yang namanya syirik dengan lisan kita. Seandainya kita punya kekuasaan, dengan kekuasaan kita akan basmi yang namanya kesyirikan. Namun karena kita tidak punya kekuasaan, mampunya kita hanya dengan lisan, maka kita amalkan dengan lisan. Seperti yang dikatakan oleh Nabi SAW, man ra'a minkum munkaran, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadi, rubah dengan tangannya. Tangan maksudnya adalah kekuasaan.
dan tidak ada kemungkaran yang lebih mungkar daripada syirik. Soal korupsi yang sekarang negara kita punya masalah yang sangat berat dalam korupsi, tidak lebih parah daripada kesyirikan. Kalau tidak sanggup dengan tangan, dengan kekuasaan, dengan lisan, maka tidak ada nahi mungkar yang lebih hebat daripada mengajak manusia meninggalkan kemungkaran syirik. Harus nampak dari diri kita kebencian dan ajakan kita untuk menjauhi, membenci syirik itu, karena ini masalah hati. Maka ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, kalau dalam amalan maka doa tadi diajarkan oleh Nabi SAW kita untuk berdoa kepada Allah agar kita terjauh daripada syirik, agar selamat tauhid kita, la ilaha illallah kita sampai akhir hayat. Dan pada dasarnya seluruh amalan zahir kita butuh tauhid di dalamnya. Di dalam sholat kita butuh tauhid, di dalam sedekah kita butuh tauhid, di dalam berhaji kita butuh tauhid, di dalam puasa kita butuh bertauhid. Namun untuk menyelamatkan tauhid kita harus benci apa yang berlawanan daripada tauhid itu. Wallahu a'lam. Ini jawaban saya, Pak.